Hai semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel saya, Ali Lasmam. Oke deh teman-teman semua, seperti biasanya di video kali ini saya mau sharing ya tentang kegiatan saya sehari-hari ya teman-teman. Dan kali ini dimulai dengan saya mau ke pasar ya di pagi-pagi ya, jam 4 pagi. Dan itu anak-anak saya, Akila, Alisa juga ikut ya mereka ke pasar, karena memang kalau misalnya ditinggal di rumah mereka belum berani ya, karena memang kalau ditinggal di rumah itu nggak ada temennya ya mams. Jadi pagi ini saya mau cari selada teman-teman. Kebetulan di sekolahannya kakak Akila dan adik Alisa itu disuruh bikin makanan gitu teman-teman, bekal gitu ya, tapi dihias ya. Dan ini rencananya untuk makanan pagi ini alias bekalnya anak-anak itu mau saya kasih selada ya mams, biar agak sedikit cantik, ada hijau-hijaunya gitu. Dan ini dia, saya udah sampai ya di pasar, dan ini saya langsung beli seladanya ya teman-teman. Jadi ini tuh pertama kalinya ya saya belanja ke pasar itu pagi-pagi banget ya, jam 4 subuh. Biasanya kalau misalnya belanja ke pasar itu paling pagi jam setengah 6 pagi ya mams. Dan kemudian lanjut, ini saya dan suami serta anak-anak mau menjemput bapak mertua sekalian ya, eyangnya anak-anak. Karena kakungnya itu baru dari Jakarta ya nengok cucu, dan ini alhamdulillah udah sampai di Wonogiri lagi. Nah ini dia, alhamdulillah bisnya udah sampai. Oke deh teman-teman semua, singkat cerita ini kita udah sampai lagi di rumah ya. Dan ini saya tadi udah mulai untuk bikin nasi gorengnya. Lupa nggak saya rekam untuk bikin nasi gorengnya ya. Tapi untuk bikin nasi gorengnya ini saya cuma pakai bawang merah, bawang putih aja teman-teman. Dan nanti ditambahin juga bumbu nasi goreng ya dari Indofood. Dan ini alhamdulillah saya dibantuin sama pak suami untuk bikin bekalnya anak-anak kali ini ya mams. Dan ini pertama kalinya saya bikin bekalnya anak-anak dihias gitu ya. Ternyata seru juga ya teman-teman, bikin bekal anak-anak pakai dihias ya. Saya jadi ketagihan. Semoga selanjutnya bisa bikin bekal anak-anak yang unik-unik ya. Dan ini lanjut, saya mau bikin telur dadarnya ya. Rencananya untuk telur dadarnya ini mau dibikin selimut gitu teman-teman. Jadi tema untuk bekalnya anak-anak kali ini itu rencananya beruang yang dikasih selimut gitu. Jadi kayak nasi goreng selimut kali ya. Untuk telur dadarnya ini sengaja saya bikin tipis-tipis aja ya, biar gampang dibentuk-bentuknya ya mams. Teman-teman, gimana kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Dan juga buat teman-teman semua yang lagi kurang enak badan ataupun lagi sakit, semoga bisa segera sembuh seperti sedia kala ya. Dan juga bisa segera beraktivitas kembali. Oke deh mams dan teman-teman semua, ini lanjut ya, saya dibantuin sama pak suami untuk goreng-goreng nuggetnya juga ya. Jadi rencananya untuk nuggetnya ini mau saya bikin untuk bantal dan gulingnya si beruang yang pakai selimut. Oke deh mams dan teman-teman semua, ini alhamdulillah untuk perlengkapan kita menghias nasi goreng selimutnya udah selesai ya. Ini kemudian lanjut saya mau menata atau merapikan seladanya di tempat makannya anak-anak ya mams. Nah ini dia ceritanya, itu untuk seladanya ini seperti kasurnya bagi si beruangnya ya. Atau tikarnya ya. Kemudian ini untuk nuggetnya yang berbentuk agak kotak ini seolah-olah seperti bantalnya ya mams. Sebenarnya saya bikin nasi gorengnya ini agak sedikit ngantuk teman-teman. Karena memang tadi malam itu saya tidurnya jam 12 malam gitu ya. Jadi agak terlambat tidurnya, dan pagi-pagi sudah harus cus ya ke pasar juga, langsung masak juga untuk persiapan bekalnya anak-anak. Dan ini alhamdulillah untuk kepalanya si beruang udah jadi ya, tadi saya cetak pakai cetakannya mams. Dan ini langsung aja kita
taruh selimutnya ya, pakai telur dadar tadi yang udah kita bikin. Kemudian lanjut untuk gulingnya, itu saya kasih nugget yang bentuknya panjang ya, atau bentuk stick gitu teman-teman. Nah ini dia, alhamdulillah udah mau jadi. Dan nanti untuk di bawah selimutnya itu saya tambahin juga mie goreng sama sayuran ya. Jadi biar anak-anak juga lauknya pakai mie goreng dan ada sayurnya juga ya teman-teman. Untuk matanya di sini saya pakai tusukan ya yang berbentuk mata. Nah ini tusukannya saya beli di Shopee ya Mams. Lucu ya bentuknya, macem-macem sih di Shopee itu, unik-unik juga, bikin anak-anak tuh jadi seneng aja ya untuk makan. Nah ini dia udah hampir jadi, dan ini untuk mulutnya agak kegedean ya, jadi seolah-olah kayak memble gitu dia si beruangnya. Si ayah tadi yang gunting untuk mulutnya ya, tapi alhamdulillah udah jadi juga deh, lucu juga deh ya, lumayan. Kemudian lanjut ini saya tutupin ya untuk bekalnya, dan lanjut mau saya masukin ke dalam tas bekalnya anak-anak. Dan tak lupa juga ini di dalam bekalnya anak-anak saya taruhin sendoknya juga ya Mams. Alhamdulillah untuk bekalnya anak-anak hari ini udah jadi, seneng banget ya. Kemudian lanjut lagi, ini saya mau masak ya untuk sarapan pagi. Di sini sarapan paginya mau bikin yang gampang aja ya, mau bikin opor ayam ya. Nanti untuk opor ayamnya itu saya tambahin juga tahu dan juga telur ya, biar sekalian sayurnya itu ngelauhi ya. Jadi ada beberapa macam lauk ya di dalam sayur tersebut. Untuk bumbu si opor ini sendiri saya cuma pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar ya teman-teman, yang saya halusin gitu, dan tak lupa juga kunyitnya ya Mams. Dan ini untuk bumbu halusnya terlebih dahulu saya gongso ya sampai harum. Di sini cuma saya tambahin daun jeruk ya, karena memang serainya nggak ada ya Mams. Ya udahlah ya, pakai yang ada aja di rumah. Alhamdulillah ini juga sayurnya enak banget ya si opornya ini. Anak-anak tuh juga seneng banget ya, sampai nambah-nambah makannya. Nah itu tadi saya tambahin juga tahu ya Mams untuk opornya, tahu yang udah digoreng gitu. Dan di sini saya tambahin juga bumbu racik Indofood yang opor ya, biar rasanya tambah lebih mantap lagi. Dan juga jangan lupa teman-teman ditambahin juga santan, gula, garam, penyedap rasa secukupnya aja ya. Dan di sini saya tambahin juga gula Jawa Mams. Nah ini tadi saya tambahin juga telur ayam ya Mams, biar lebih komplit isi si opor. Dan yang terakhir saya tambahin juga bawang goreng ya Mams, biar rasanya lebih maknyus. Setelah opornya jadi, kemudian lanjut di sini saya mau bikin sambal cumi ya. Dan di sini untuk cuminya saya pakai cumi kering alias cumi asin gitu ya Mams. Untuk menghilangkan asinnya, di sini untuk cuminya terlebih dahulu tadi saya rendam ya pakai air panas selama 15 sampai 30 menit. Kemudian setelah selesai direndam, jangan lupa juga untuk dicuci bersih ya teman-teman. Dan untuk cuminya ini tadi saya potong-potong juga kecil-kecil ya Mams. Kemudian lanjut deh ini kita masak. Untuk bumbu sambal cuminya ini saya cuma pakai bawang merah, bawang putih, kemiri ya, cabai keriting dan cabai rawit yang dihaluskan gitu ya Mams. Kemudian jangan lupa juga tambahkan gula, garam secukupnya aja, dan di sini saya tambahin juga terasi ya biar rasanya lebih mantap. Dan ini alhamdulillah untuk sambal cuminya udah jadi. Ini tuh enak banget, harum banget ya Mams. Sengaja saya bikinnya agak banyakan karena yang sebagian lagi nanti mau saya simpan aja ya di freezer. Jadi nanti kalau misalnya pengen sambal cumi gitu tinggal diangetin aja ya. Oke deh Mams dan teman-teman semua, ini alhamdulillah udah selesai ya masaknya untuk sarapan pagi juga ya. Ini untuk opornya saya taruh di wadahnya ya, untuk segera saya sajikan di meja makan biar anak-anak juga bisa sarapan pagi ya Mams.
Dan ini lanjut untuk cuminya juga saya masukkan ke dalam wadah juga, yang sebagian saya taruh di wadah tertutup gitu ya, nanti mau saya simpan di freezer. Dan yang selebihnya lagi saya wadahin di wadahnya untuk saya sajikan di meja makan. Dan ini alhamdulillah untuk sarapan pagi kami udah jadi ya Mams. Kemudian lanjut saya mau beres-beres dapur yang berantakan banget ini ya. Seperti biasanya ya teman-teman, saya setiap habis selesai masak itu langsung aja deh ini saya bersihin dapurnya ya. Nanti kalau misalnya nggak buru-buru dibersihkan takutnya keburu mager ya Mams. Dan ini untuk mejanya saya lap-lap sekalian aja ya biar bersih kembali. Kemudian lanjut ini di sini saya juga mau lap-lap toples juga ya. Karena memang kalau misalnya kita punya dapur terbuka seperti ini itu harus rajin-rajin teman-teman untuk lap-lap ya. Karena kalau misalnya kita nggak rajin untuk lap-lap pasti banyak banget debunya ya. Dan ini lanjut aja saya sekalian saya lap-lap ya untuk toples-toplesnya ini biar bersih ya Mams. Kemudian lanjut di sini saya juga mau bersih-bersih untuk kompornya. Untuk membersihkan kompor, jadi di sini ada 3 tahap ya teman-teman. Yang pertama itu untuk lapnya ini saya kasih air terlebih dahulu ya. Kemudian saya lapin di area kompor dan juga sekeliling meja kompor tersebut ya biar bersih gitu. Baru deh nanti yang tahap kedua saya pakai celing ya untuk membersihkan area kompor dan sekeliling meja dapur tersebut alias meja kompor tersebut. Dan yang tahap ketiga yaitu menggunakan lap yang sudah kering ya biar kompor bisa benar-benar bersih ya teman-teman. Kemudian lanjut saya juga tak lupa untuk sapu-sapu ya untuk area dapurnya dan juga nanti mau sekalian saya pel ya Mams. Setelah selesai nyapu dan ngepel serta nyuci piring, kemudian di sini saya lanjut membantuin anak-anak makein baju mereka ya. Ini tuh udah jam 6 pagi ya Mam, saya juga mau siap-siap juga untuk berangkat ke kantor ya. Dan ini untuk sarapan paginya, untuk pagi ini nggak saya suapin ya, biar anak-anak makan sendiri aja di meja makan. Jadi beginilah ya teman-teman, setiap harinya rutinitas saya setiap pagi ya sebelum berangkat ke kantor itu selain nyiapin bekal anak-anak, juga nyiapin sarapan pagi ya untuk suami dan anak-anak. Kalau misalnya anak-anak pas ujian saya nggak bikin bekal ya karena memang kan mereka pulangnya cepat ya Mams. Dan ini alhamdulillah kita udah selesai, sekarang lanjut berangkat ke kantor. Singkat cerita ini kita udah di rumah lagi ya, udah pulang kantor. Ini tuh jam 4 sore ya. Dan untuk siram-siram tanaman kali ini saya dibantuin Pak suami ya teman-teman. Jadi Pak suami itu juga sering banget ya Mams bantuin saya di rumah. Kalau misalnya saya pas capek, saya pas lagi mager gitu ya, untuk siram-siram tanaman, untuk nyapu-nyapu juga Pak suami bantuin saya di rumah ya. Tapi kadang-kadang itu memang nggak saya shoot ya Mams. Karena memang Pak suami agak risih juga ya kalau misalnya beliau di shoot gitu. Jadi memang Pak suami itu jarang-jarang ya untuk masuk ke dalam frame.
Kemudian lanjut setelah selesai sholat maghrib, ini saya mau beres-beres juga ya untuk di area ruang keluarga, ruang tamu, ruang makan ya mams. Karena kan tadi pagi belum sempat ya saya beres-beres untuk area rumahnya. Dan habis maghrib ini langsung deh ini saya beresin, saya sapu-sapu ya biar bersih. Dan itu kakak Akila bantuin saya sapu-sapu ya area ruang keluarganya. Kemudian lanjut deh dia langsung ngasihkan kembali sapunya ke bundanya biar bunda yang bersih-bersih katanya. Dan itu anak-anak saya heboh banget di belakang malah joget-joget ya mams. Begitulah anak-anak saya ya kalau di rumah itu mereka selalu tidak bisa diam ya, selalu energik ya. Selalu selalu apa ya? Joget-joget gitu ya, ya nggak apa-apa lah ya mams, namanya anak-anak ya. Dan itu si Ade Alisa juga mau bantuin bundanya, katanya mau bantuin ngepel. Dan ini saya bantuin caranya biar Ade Alisa juga tahu ya cara ngepel. Nah ini dia saya lagi memberikan penjelasan ya buat Ade Alisa caranya ngepel itu seperti apa. Oke deh mam dan teman-teman semua, sekian dulu ya video dari Alilas Mam kali ini. Semoga kalian semua suka sama video hari ini. Dan juga mohon maaf ya mam dan teman-teman semua kalau misalnya video saya masih banyak kurang-kurangnya ya. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.